Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dodi Tarmizi, di channel kesayangan Anda, apalagi kalau bukan di DTL Channel. Salam hormat saya kepada para subscriber dan viewer setia DTL Channel. Apa kabarnya sahabat DTL Channel? Saya doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Nah teman-teman, tanpa terasa kini pelaksanaan tes SKB CPNS sudah digelar beberapa hari yang lalu. Nah, mungkin teman-teman juga di sini sebagian telah mengetahui bahwa teman-teman lulus karena bisa melihat nilai dari saingan teman-teman di SKB pada formasi yang teman-teman pilih pada tahun ini. Saya selalu mendoakan apa saja untuk teman-teman mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik dan bisa menjadi seorang ASN pada tahun ini. Amin ya Rabbal alamin. Nah, teman-teman, dalam video kali ini kita akan sharing berbagi tentang trik yang bisa dilakukan ketika pelaksanaan SKB CPNS. Nah, untuk teman-teman ketahui, sebenarnya bagi yang gagal di pelaksanaan tes SKB ini, teman-teman, bukan berarti mereka itu kurang pintar. Mereka sudah sangat pintar, sudah sangat bagus. Terlebih-lebih sudah masuk SKB, artinya sudah banyak sekali mengalahkan saingan-saingan ketika di SKD. Nah, tetapi teman-teman, mungkin permasalahannya di sini kurang baiknya dalam memanage waktu, kurang pas dalam mengatur waktu sehingga kehabisan waktu dalam mengerjakan soal-soalnya. Nah, jadi teman-teman di sini kita ingin berbagi bagaimana sih triknya biar tepat, cepat yang bisa kita lakukan ketika pelaksanaan tes SKB. Tapi sebelum itu teman-teman, silakan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini dan juga klik lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload di channel ini. Baiklah teman-teman, tanpa basa-basi langsung saja kita mulai. Apa saja trik yang bisa dilakukan ketika kita melaksanakan tes SKB CPNS ini? Nah, pertama, teman-teman bisa melakukan di dalam membaca soal itu jangan harus keluar dari mulut nih teman-teman. Jadi membaca soal itu cukup dari dalam hati saja. Teman-teman bisa tes sekarang, bandingkan waktu yang kita butuhkan ketika kita membaca suatu teks dengan diucapkan secara langsung dari mulut kita, baik keras maupun tidak keras, dan ketika kita membaca hanya di dalam hati saja. Tentu perbandingan waktunya jauh lebih cepat pelaksanaan membacanya dengan hanya membaca di dalam hati saja dibandingkan kita ucapkan teman-teman. Baik diucapkan secara kuat maupun secara pelan-pelan. Nah, jadi yang pertama triknya di sini, ketika nanti teman-teman membaca soal, maka cukup di dalam hati saja dan gerakan saja kursornya, kita baca dalam hati. Insya Allah waktunya jauh lebih hemat yang bisa teman-teman lakukan. Nah, kemudian soalnya nanti kebanyakan akan panjang nih teman-teman, bisa memenuhi layar bahkan sampai 2 layar, 2 kali lipat daripada layar yang tersedia di monitor tersebut. Nah, teman-teman bisa juga di sini langsung terlebih dahulu baca perintah soalnya, lalu kemudian baru membaca dari awal, biar teman-teman tidak berulang-ulang di dalam membaca soalnya. Nah, ini trik yang pertama teman-teman. Kemudian trik yang kedua, teman-teman harus memastikan semua soal tersebut terjawab nih teman-teman. Jadi harus benar-benar mengatur waktu. Dengan soal yang jumlahnya 100 soal dan alokasi waktu yang tersedia hanya 90 menit, artinya ini teman-teman, dalam satu soalnya itu kalau kita anggap bagi rata, itu maksimal hanya sekitar 54 detik saja nih teman-teman. Tetapi dalam pelaksanaannya nanti itu justru fleksibel, justru berbeda. Kenapa? Karena kita akan menemui soal tingkat kesukarannya yang berbeda-beda nih teman-teman. Bisa jadi untuk soal yang sangat sulit, kita bisa membutuhkan waktu 1 menit bahkan lebih. Kemudian untuk soal yang sedang bisa jadi sekitar 54 detik tadi. Kemudian untuk soal yang mudah kita hanya cukup membutuhkan waktu sekitar 20 detik saja. Nah, jadi di sini teman-teman harus mengatur waktu sebaik-baiknya dan teman-teman harus memastikan semua soal itu teman-teman jawab. Baik soal yang teman-teman mengerti maupun soal-soal yang teman-teman tidak mengerti. Nah, satu lagi nih teman-teman,
kita jangan sampai menghabiskan waktu kepada soal yang sebenarnya kita sadar kemampuan diri kita tidak bisa menjawab soal tersebut. Nah, ketika kita sudah sadar bahwa soal tersebut kita tidak akan mampu untuk menjawabnya, maka teman-teman tidak usah memikirkannya, tidak usah dipaksa untuk memahami soal tersebut nih teman-teman. Lebih baik langsung teman-teman tembak saja jawabannya. Nah, lantas bagaimana cara memilih jawaban pada soal yang tidak kita ketahui jawabannya ini? Teman-teman bisa samakan jawabannya pada soal sebelumnya yang teman-teman mengerti tentang jawabannya. Misal, di sini teman-teman menghadapi soal nomor 3 dan teman-teman sama sekali tidak ada pengetahuan tentang soal nomor 3 ini. Tetapi soal nomor 2 tadi teman-teman mengerti dan teman-teman yakin jawabannya benar, yaitu dengan opsi yang B misalnya. Nah, untuk soal yang nomor 3 tadi yang teman-teman tidak mengerti sama sekali, ada baiknya teman-teman samakan opsinya B juga sama seperti jawaban soal nomor 2. Maka kemungkinan benarnya akan ada di situ teman-teman, daripada teman-teman acak pilihan jawabannya. Yang ketiga, teman-teman silahkan tulis di catatan kecil untuk soal-soal yang teman-teman anggap ragu. Teman-teman sedikit mengerti tentang soal tersebut, tetapi juga ada yang tidak mengertinya. Nah, jadi untuk soal-soal yang semacam ini teman-teman boleh tulis di catatan kecil nih teman-teman. Nah, ketika nanti teman-teman sudah habis 100 soal itu sudah terjawab semua, dan ketika teman-teman lihat ternyata waktu masih ada tersisa, maka teman-teman ulangi lagi soal-soal yang menurut teman-teman ragu yang sudah ditulis di catatan kecil tadi ini teman-teman. Nah, bisa saja di situ teman-teman mendapatkan pencerahan, kemudian bisa mengganti jawaban sesuai dengan yang teman-teman ketahui. Nah, untuk soal yang tadi bagi teman-teman memang tidak mengerti sama sekali, menurut saya tidak usah teman-teman, karena itu hanya akan menghabiskan waktu saja. Lebih baik kita bertawakal kepada Allah tentang jawaban yang sudah kita tembak, yang opsinya kita samakan dengan soal-soal yang sebelumnya tadi. Nah, ini saja barangkali teman-teman beberapa tips dan trik yang bisa dilakukan ketika kita melaksanakan tes SKB dengan waktu yang sangat singkat dan kita harus menjawab soal semuanya. Nah, ketika semua soal itu sudah kita pastikan terjawab semuanya teman-teman, maka insya Allah. Tetapi kalau ada soal yang tidak terjawab, maka sebuah kemustahilan soal itu akan benar nih teman-teman. Nah, jadi ini saja yang bisa saya bagikan, yang bisa saya sharing dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan lagi-lagi sebagai penutup video ini, saya selalu mendoakan yang terbaik untuk teman-teman. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang terbaik dalam tahun ini. Kemudian teman-teman bisa bergabung menjadi seorang aparatur sipil negara. Dan ketika teman-teman dinyatakan lulus, maka teman-teman harus berjanji kepada diri untuk bisa menjadi seorang yang amanah dan bisa melaksanakan beban dan tugasnya, tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika teman-teman merasa video ini baik dan bermanfaat, silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi salam hormat saya kepada para subscriber dan viewer setia DTL Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.